Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 3 lebih 10 AM ya, yang mana daerah bawah, daerah Changhua dan sekitarnya suhunya sekarang 22 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin ya. Oke, saya ucapkan sekarang bagi yang mau berpuasa dan selamat menjelang bulan suci Ramadan ya. Semoga khususnya subscriber TKI semuanya pada berpuasa ya. Dan sekarang pada jam 3 pagi ini waktunya untuk bersahur ya. Jadi yang pengen sahur silahkan bangun. Dan di sini saya menyiapkan berita untuk Anda semua ya. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang saya rasa ini sangat penting banget, dan ini bisa diklaim ya nanti apabila majikan Anda rewel atau mungkin untuk menyuruh kerja kerja yang selayaknya tidak dikerjakan, ini bisa dilaporkan ya. Yang mana di sini beritanya seperti ini. Majikan Taiwan jika suruh pekerjanya nyapu ngepel bisa didenda sampai 2,82 juta NTD. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah, kita lanjut. Suarabmi.com. Para majikan Taiwan kini diperingatkan kembali untuk tidak meminta para TKA melakukan pekerjaan yang tidak terkait dengan perawatan atau pengasuhan pasien jika tidak ingin didenda. Menjelang tahun baru Imlek, DOL juga memperingatkan agar tidak menugaskan pekerja kebersihan rumah tangga kepada pekerja migran. Bahkan jika pekerja melakukannya secara sukarela, hal tersebut sudah merupakan tindakan ilegal, tegas suku dinas terkait. Menurut DOL, majikan yang meminta para perawat rumah tangga mereka tetap bekerja di luar kontrak beresiko akan dicabut izin perekrutannya. Dilansir dari Taiwan News, Sudin Ketenagakerjaan DOL Taipei telah mengenakan denda dengan total 2,82 juta NTD bagi para majikan dengan 88 pelanggaran dari tahun 2018 hingga 2020. Banyak banget ya, 2,82 juta itu hampir berapa itu? Hampir 1 M. Makanya ini benar-benar ya, didengerin dan nanti coba dibagikan ke teman-teman ya, di share. Adapun pelanggaran yang dilakukan antara lain meminta perawat pengasuh rumah tangga membantu kegiatan bisnis, usaha keluarga atau teman majikan, kemudian merawat anggota keluarga lain yang tidak tercantum dalam kontrak kerja, mengajak anjing jalan-jalan, membersihkan rumah, serta menjemput anak-anak dari sekolah. Hal tersebut melanggar UU Pelayanan Ketenagakerjaan dengan denda 30.000 sampai 150.000 NTD. Lumayan ini, 150.000 NTD. Nah, jadi seperti itu guys ya. Sekarang ada berita yang bisa membela hak kita, yaitu
apabila majikannya ya menyuruh kita mengerjakan pekerjaan di luar job kita, seperti seumpama kita kerja di Pak RT ya, jaga ama, sedangkan di perjanjian kan nggak ada untuk masak, atau nggak ada untuk ngepel, atau nggak ada untuk kerja di luar, atau nggak ada kerja untuk di kebun. Sedangkan majikan nyuruh ya, seumpama kita tidak mau, majikan maksa, itu kita bisa laporkan gitu loh. Bisa dilaporkan ke agensi, tapi biasanya kalau ke agensi responnya kadang kebanyakan susah ya. Agensi itu kadang hampir sama majikan tuh kayak kong wali kong gitu. Jadi mending ke 1955 langsung lapor aja biar ditindak ya, dan nanti majikan tersebut akan kena denda yang sangat-sangat merugikan ya. Jadi ini suatu berita yang baik banget, jadi bisa membela kita ya, bisa melindungi kita agar kita fokus dengan pekerjaan yang ada, yang tertulis di job kita ya. Jadi kepada teman-teman, ini suatu berita yang sangat bagus banget. Jadi tolong nanti kalau seumpama ini di-share ke teman-teman ya, agar yang mungkin belum tahu, agar supaya tahu dan jangan sampai mau apabila disuruh-suruh di luar dari job kita ya. Karena di sini udah dituliskan jelas banget bahwa ini udah undang-undang, udah tertulis ya. Jadi jangan takut nanti dimarahin majikan, jangan takut nanti dipulangin, jangan takut nanti gimana. Ini emang hukumnya tuh emang ada ya. Jadi gak usah takut, tinggal dilaporkan aja. Malah nanti majikan yang akan kena denda ya. Jadi kita mah tidak akan ini, malah kita nanti akan dilindungi ya. Jadi kepada teman-teman, khususnya biasanya kan banyak ya yang PRT kerjanya jaga ama atau jaga angkong, tapi kadang disuruh jaga warung, atau mungkin disuruh ke sawah, atau mungkin disuruh yang lainnya. Itu sangat-sangat tidak boleh ya, tidak boleh sekali, dan majikan bisa ditindak. Itu kalau dilaporkan majikan bisa ditindak dan kena denda yang cukup lumayan ya, bisa nyampe 30.000 NT dan juga bisa nyampe 150.000 NT. Itu kalau dirupiahin banyak banget itu. Jadi dengan ada undang-undangnya ini ya, mungkin orang Taiwannya sih nggak tahu sih, para majikan kemungkinan kebanyakan belum pada ngerti ya. Jadi kalau seumpama majikannya ini ngeyel atau kadang masih nyuruh-nyuruh terus, tinggal laporkan aja biar nanti dari pihak-pihak tertentu ngejelasin ke majikan ya. Jadi nggak usah takut, sebab ini emang undang-undangnya bener dan kita benar-benar dilindungi ya. Jadi nggak usah takut. Kalau emang kita perjanjian jaga ama atau jaga akong dan disitu nggak tertulis harus mandiin, atau mungkin harus masak, atau mungkin harus ngepel, atau mungkin harus ngerjain yang lainnya, kita jangan mau ya. Itu kalaupun kita kadang niat sendiri, itu udah termasuk pelanggaran loh. Di sini udah ditulis ya. Kalaupun niat sendiri itu udah merupakan pelanggaran, jadi sebuah ilegal karena tidak tertulis di perjanjian ya. Karena di sini di Taiwan itu disiplin ya. Jadi kita harus mengerjakan atau bekerja apa yang sesuai sudah tertulis ya. Jadi pada teman-teman, kalau seumpama ada kasus seperti itu, silahkan dilaporkan saja ya. Dan apabila pengen bertanya lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Roni Saputra, Suara TKI.